Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, oke, ini hari ketiga. Tema masih Bang Tenesis ya, atau Bangka Snackhead. Lokalan yang masih jarang banget gitu ya. Jarang banget yang keep. Di sini gue mau jelasin soal apa sedot kotorannya gitu, kecuali diganti airnya ya. Jadi kan lagi penyembuhan, jadi airnya nggak diganti gitu, cuma kita apa sih, sipon ya atau apa tuh bahasanya, sedot kotorannya. Ntar caranya pakai selang. Nah, gini dia. Jadi ini sebenarnya untuk antisipasi biar ikan nggak stres gitu. Kalau kita ganti kan takutnya dia pH-nya berubah-berubah lagi, nggak fokus untuk penyembuhan gitu kan. Nah, di sini kita sedotin kotorannya. Ini paling efektif sih kalau buat ikan yang lagi meriang atau ikan sehat. Kecuali yang barbar ya. Kalau barbar mah mau ganti 100% pun nggak masalah gitu kan. Dia juga udah nggak panik kalau ada orang, nggak takut karena kebetulan akuarium taruh di depan gitu kan, di ruang tamu. Jadi lalu lalang bocah lewat, orang yang gede lewat juga udah biasa gitu. Dan memang saya sendiri nongkrongnya di situ juga gitu kan, di depan tank sembari lihat. Oke, ini saya lakukan buat ikan-ikan yang lain juga sih sebenarnya. Kalau lagi nggak kotor-kotor banget, saya cuma giniin aja sih. Tujuannya biar nggak ganti air aja, samping biar pH-nya nggak apa namanya berubah-berubah, ikan tetap enak-enak aja dengan tank yang ada gitu, dengan air lama gitu kan. Intinya luka dia udah membaik ya, alhamdulillah. Terus mentalnya juga udah lumayan, kayak kita lihat tadi dia udah mau respon tangan walaupun masih apa ya masih jarang banget ini ya. Wajar sih, ini kan hari ketiga gitu. Cuma yo di luar video ini always saya uji gitu, sering-sering saya mainin, saya ajak gitu. Nah, dia mau ngejar tuh. Woi, gondrong bosku. Kilo snackhead Bang Genesis gitu. Sangar banget wujudnya. Nah, ini kaca andalan. Kenapa kaca andalan? Karena ya hampir semua, bahkan semua memang ya gitu yang dikit di rumah itu pakainya ini gitu. Dan ada beberapa yang tanya juga ya, saya kasih tahu ini kacanya seperti ini. Itu kan ini made in Gamma gitu kan. Karena dulu yang pertama lolos itu si Gamma gitu, itu Stewarti ya. Mentalnya bos stabil ya. Gak sih kalau stabil, cuma berani sama kaca tok itu, sama jari masih nanggung-nanggung. Nah tuh dia habis digodain langsung BAB, udah kita sedot dulu. Pakan tetap pakai cacing karena buat penyembuhan dulu. Oh iya, ini dia udah apa namanya makan maggot ya. Awalnya sih cuek bebek gitu, terus tak coba-coba digodain gitu mau. Dia juga udah nggak panik sama lampu, biasa-biasa aja gitu sama lampu kan, udah nggak takut sama orang. Nah ini trik yang pernah saya pakai buat baby Stewarti ya dulu. Lampunya agak nggak fokus ke ikan gitu, bukan untuk show sih ini sebenarnya. Kalau untuk show bukan begini lampunya gitu. Ini settingan buat ikan-ikan yang dari hutan gitu, dari alam. Sorry barbar banget gue. Udah bentar ngopi sih. Mantap, hangat sekali. Oke, buat yang masih keep dan belum kelihatan hasilnya, please bersabar men. Proses itu nggak sebentar gitu kan. Jadi nikmatin prosesnya. Ini gue beruntung, saya beruntung dapat ikan dari alam yang bahannya udah apa, mentalnya udah bagus. Ini asli bagus, saya akuin. Karena selama keep ikan ya yang dari alam itu, contoh kayak limbata itu agak lama ya, bisa
2 hari 3 hari, seminggu malah gitu kan, bahkan sampai ada yang 2 minggu jadi patung kadal atau pojokan gitu, terus 2 minggu jinak, setelah itu baru berani gitu kan. Saya makin terpesona nih sama satu jenis ini. Ini di video kelihatannya biasa aja, tapi kalau aslinya cakep ini bener. Apa ya bahasa itu batik gitu loh, belirik ya gitu lah ya, intinya seperti itu. Nah di sini poinnya yang mau saya bagikan cuma cara biar ikan itu nggak stres tapi tanknya tetap bersih kayak gitu. Tadi kita pakai selang buat sifon kotorannya, jadi nggak usah ganti air. Dan di situ kita udah kita tambah air ya. Setelah nanti selesai sifon, kita pastikan airnya kita ganti baru, dan obatnya ya tergantung. Kalau lukanya masih parah kita tambah obat, tapi kalau lukanya udah membaik ya nggak usah. Oh ya, ini termasuk cana yang cepat sembuh ya, walaupun faktor utamanya mental, tapi ini cepat sembuh saya akuin. Nah ini kaca buat limbata soalnya. Ini kalau bahasa saya sih ben herek gitu ya. Herek itu kan biasa bahasa buat motor-motor yang kencang gitu. Tapi ini cana herek gitu. Kayak kaca begini. Nah, cuma buat yang pasti ini buat ngelatih mental biar makin berani gitu. Jangan terlalu sering juga, takutnya kecapean mau diari wae. Kemudian kita coba pakai jari gitu. So kita ajarin kaca flaring, terus kita ganti pakai jari gitu, kaca jari, intinya kayak ngajarin ikan flaring aja. Pro yang lain udah paham lah ya. Kalau yang belum paham, ini namanya kaca ganti jari treatment biar flaring jari. Ini di sini bukan buat bagi treatment, tapi bukan buat bagi treatment mental, cuma mau biar atasi ikan-ikan yang kotor tanknya, dan terutama ikan yang lagi sakit mau kita obatin gitu ya. Kita tambah dulu deh biar cepat bening. Capek juga kan ngeliat daerah hijau gitu, cuma piye wae masih sakit gitu kan. Ya udahlah, masih kurang ya, ntar satu kali lagi. Oke. Nah, ketinggiannya sama ya, tetap di angka 15 cm. Pokoknya nggak tak lebihin biar dia setel. Nah, di sini kenapa tetap pakai 15 cm gitu? Terus garam ikan kita tambah. Nanti kita jelasin soal air ya. Gitu kan 15 cm karena bagi saya buat apa ya? Ikan itu kayaknya nggak terlalu dikit dan nggak terlalu banyak gitu loh. Karena kan masih belajar flaring ini. Itu garam ikan secukupnya, kira-kira aja. Di situ kan di plastiknya tulisannya 0,5 ya. Jadi kita kira-kira aja lah. Jadi tuh lihat kan, gondrong ini kan masih muda ini. Hati belum pecah soalnya. Cuman ini dia dominannya ke kuning sama hijau Ada yang kuning banget, pernah lihat kuning gitu. Ada saya babyannya gitu, yang babyannya itu kuning masih. Cuma ya wis, yang penting punya gitu, jenis bangkanesis, dan teliti ikan sendiri gitu, biar enggak cuma katanya, jadi tak cari buktinya sendiri. Berarti kalau dia ini sembuh dari jamur kepasnya ya 2 ikan yang udah saya atasi dari jamur kepas gitu. Jamur kepas apa lah, yang putih-putih kayak serabut itu. Penyebab utamanya luka ya, sisiknya nggak kecabut, malah jadi ada sela luka gitu, jadi jamur. Ya kalau kita pernah nyabut bulu kita itu, bulu kaki ya, bulu tangan kan yang nggak kecabut banget, ada putih ya, nanah gitu toh ya, itulah sama kayak gitu mungkin kurang lebihnya ya. Nggak tahu itu teori ngawur tapi memang kayak gitulah intinya.
di sini mental tetap saya jaga. Oke, mungkin itu aja. Next time kita bakal kasih subtrak. Terima kasih. Selamat beristirahat. Salam kopi hangat. Assalamualaikum.